Bocah 4 tahun itu menjaga adiknya di rumah sendirian. Ibu mereka pergi berbelanja dan belum kembali. John mengambil susu yang disediakan ibunya untuk adiknya sebelum keluar rumah. Lalu dia meminumnya dan juga memberikannya kepada burungnya. Hanya menyisakan sedikit untuk adiknya, sehingga adiknya tidak cukup. John terpaksa menuangkan sisa air dingin ke dalam botol susu agar adiknya bisa mengisi perutnya. Tapi tutup botol tidak ditutup dengan rapat sehingga membasahi tubuh adiknya. John menemukan pakaian adiknya di lemari. Dia ingin mengganti pakaian basah untuk adiknya, tapi tampaknya dia tidak terlalu terampil. Lagi pula dia sendiri adalah anak kecil. Adiknya seperti boneka di tangannya, tapi adiknya terus menangis karena kelaparan. John terpaksa mengambil botol susu dan berlari ke dapur untuk mengambil air. Tapi dia tidak bisa membuka keran air. Dia terpaksa menaruh botol di wastafel dan menunggunya penuh. Ibunya juga memasak nasi di atas kompor sebelum dia pergi. Dia seperti tidak menemukan bahaya ini. John demi menghibur adiknya yang lapar. Dia mengendong adiknya dan berkeliling rumah. Tapi adiknya terus menangis. Tapi botol susu masih belum penuh. John tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia terpaksa membuka lemari es dan memakan makanan sisa bersama adiknya. Tapi makanan ini tidak mengisi perut mereka sama sekali. John melihat botol-botol di atas lemari. Dia memutuskan untuk naik dan mendapatkan beberapa selai. Ketika ia memanjat ke atas, sebuah toples tiba-tiba jatuh. Melihat adiknya akan mendekat, John buru-buru membawa adiknya pergi. Tetangganya Jen mendengar suara, datang mengetuk pintu dan bertanya John apa yang sedang terjadi. Karena ibunya mengunci pintu ketika dia keluar, sehingga John tidak bisa membukanya dari dalam. Dia hanya bisa berkomunikasi dengan Jen dari belakang pintu. Katanya ibu pergi berbelanja. Adiknya ingin minum susu karena dia lapar, sehingga dia terus menangis. Tapi keran air di rumah tidak bisa dibuka, sehingga tidak bisa memberikan air untuk adiknya. Jen bertanya apa yang terjadi dengan kebisingan tadi. John menjelaskan bahwa itu hanya suara toples yang pecah. Pakaian adiknya juga basah dan dia baru saja menggantikannya. Jen sangat khawatir pada mereka tapi dia tidak bisa masuk. Dia hanya bisa meminta John berhenti menyentuh adiknya agar tidak flu. Jen berencana pergi mencari ibu kedua anak. Juga berjanji pada John akan membelikan makanan saat dia kembali. Saat Jen turun ke bawah dia bertemu dengan orang yang dikenal. Dia bertanya temannya apakah dia melihat ibu John. Katanya dia mengunci pintu dan keluar. Sekarang anak-anak mengacaukan di dalam rumah. Tapi temannya mengatakan dia tidak tahu kemana ibu John pergi hari ini. Dan sebenarnya, dia sering membantu ibu John menjaga anak-anak. Jen berkeliling untuk menanyakan keberadaan ibu John. Tapi semua orang mengatakan mereka tidak melihatnya. Saat ini John mengikat adiknya ke kabinet di rumah. Kemudian dia membersihkan toples yang pecah. Segera John tertarik oleh suara di luar jendela. Ternyata tetangga khawatir pada kedua anak kecil. Dia ingin memberikan susu untuk sang adik dengan keranjang. Tetangga meminta John untuk membuka jendela. John menginjak tempat sampah dan perlahan-lahan memanjat. Dia membuka jendela. Tetangga memintanya meletakkan botol susu adiknya. Setelah mengisi susunya akan mengantarnya lagi. Para tetangga memilih untuk melakukannya. Karena ibu John pergi berbelanja dan belum pulang rumah. Adiknya terus menangis karena lapar. Ketika tetangga mengantar susu, tetangga mencium bau yang aneh. Ternyata ibu John memasak nasi di panci sebelum dia pergi. Jen tidak berhasil menemukan ibu mereka di semua tempat. Jadi dia kembali ke rumah John untuk melihat keadaan mereka. Kemudian dia juga mencium sesuatu yang terbakar. John mengatakan ibunya memasak sesuatu di dalam panci. Demi keamanan kedua anak, Jen menyuruhnya segera mematikannya. Tapi John bilang bahwa ibunya mengatakan untuk tidak menyentuh apa-apa. Jen terus membujuk John agar dia mematikan apinya. Dia mengingatkan John untuk memutar ke kanan. Tapi John tidak tahu bagaimana mematikannya. Dan tidak tahu sisi mana yang benar. Jen menyuruh John masuk ke dapur dan memutar ke arah jendela. Tapi John tidak berhasil mematikannya dan malah mengeluarkan suara batuk. Jen meminta John untuk tidak menyentuh apapun. Saat dia terburu-buru, nenek John kembali. Jen mengambil kunci nenek sebelum dia bisa menjelaskan lebih banyak. Tapi tidak satupun kunci yang dapat membuka pintu. Nenek dan Jen sangat khawatir. Apa yang harus dilakukan jika panci terbakar? Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Nenek meminta John untuk membuka jendela dapur. Kemudian menutup pintu dapur agar tidak terjadi kecelakaan.
Kemudian nenek tiba-tiba teringat ada kunci cadangan di rumah, yang digantung di tempat gantungan baju. Nenek berteriak agar John mengambilnya dan melemparkannya ke bawah. Tapi gantungan baju sangat tinggi bagi John yang berusia 4 tahun, sehingga dia tidak bisa menyentuh kunci sama sekali. John mencoba banyak cara tapi tidak berhasil. Lalu dia mengambil sekop dan mengambil semua pakaiannya ke bawah. Kemudian menggunakan sekop untuk mendapatkan kunci itu. Tapi kuncinya tidak sengaja jatuh di bawah lemari pakaian. John tidak bisa memindahkan lemari pakaian. Tangannya juga tidak cukup panjang. Melihat kebocoran gas yang semakin parah, John terus-menerus batuk. Mungkin sekarang dia tahu bahwa prioritasnya adalah untuk mendapatkan kunci. Jadi John menemukan sepotong besi. Tapi dirinya yang masih kecil tidak tahu bagaimana mengeluarkannya. Potongan besi bisa menyentuh kunci tapi tidak bisa mengeluarkannya. Setelah beberapa kali mencoba, John akhirnya mengeluarkan kuncinya. Akhirnya, John berhasil menyelamatkan adiknya dan diri sendiri. Yang membuat semua orang lega adalah dia membuka pintu rumahnya dengan tangannya sendiri.